Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadir di taman-taman orang-orang solih, kitab Riyadhus Shalihin, kitab warisan dari Yahya bin Syaraf An-Nawawi, ulama yang meninggal dunia di usia 45 tahun, belum sempat menikah. Baik, kita hari ini berada di bab 14. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadi al-muttasil ila Yahya ibni Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala qala babul iqtisadi fit ta'ah wa an Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa indaha imra'atun qala man hadhihi qalat hadhihi fulanatun tadhkuru min salatiha qala mah 'alaikum bima tutikuna fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu wa kana ahabbud dini ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi muttafaqun alaihi. Artinya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk menemuinya. Sedang di sampingnya ada seorang wanita. Dia bertanya, siapa wanita ini? Dia menjawab, dia adalah fulana, sambil menyebut tentang sholatnya. Dia bersabda, cukup, hendaklah kalian lakukan apa yang kalian mampu, karena demi Allah, Allah tidak akan jemu hingga kalian sendiri yang jemu. Dan agama atau amal yang paling dicintai adalah apa yang dilakukan oleh pelakunya secara kontinu. Ya, baik. Jadi hadis ini bercerita Aisyah kedatangan tamu. Tamunya perempuan. Rasulullah datang, tanya kepada Aisyah, ini siapa ini perempuan ini, ibu-ibu ini? Disebut fulanatun, tidak disebut namanya secara jelas. Dari hasil obrolan Aisyah, Rasulullah tahu tamu perempuan ini kalau sholat tahajud terlalu berlebihan, ngantuk dipaksa-paksa, sholatnya panjang sudah ngantuk dipaksa-paksa. Bahkan dalam riwayat yang lain, wanita ini berpegangan pada tali yang diikat antara dua tiang. Jadi kalau ngantuk kemudian mau jatuh, dia berpegangan dengan tali itu. Berarti kan sholat tahajud memaksakan diri. Padahal bagi yang sudah ngantuk segera tidur. Kata Rasulullah, mah cukup, jangan dilanjutkan cara ibadah seperti itu. Alaikum bima tutikuna. Yang salah cuma satu ibu-ibu tadi, tapi Rasulullah menegurnya dengan menggunakan bentuk jamak. Alaikum, kalian semuanya harus melakukan ibadah sesuai dengan kemampuan. Baik. Jadi begini, ibadah terlalu berlebihan itu disebut dengan tasyaddud. Jadi kalau bapak-bapak mendengar ada orang kalau ibadahnya terlalu berlebihan, itu disebut dengan tasyaddud. Saum tiap hari. Tanggal 10 Dzulhijjah juga tetap saum. Waduh, bahaya ini. Ini tasyaddud. Termasuk sholat tahajud semalam selalu 3 jam. Ngantuk dipaksa-paksa, gimana caranya target 3 jam harus kelar. Nah, ini disebut juga dengan tasyaddud. Target sehari membaca Quran 10 juz, akhirnya tidak bekerja. Ini juga disebut tasyaddud. Nah, yang benar adalah tawassut.
Lawan dari tasyadud adalah tawassut. Waktunya ibadah, kalau capek berhenti. Kalau ada sesuatu, kadang-kadang sunnah perlu ditinggalkan, nggak masalah ditinggalkan. Contoh, 20 tahun yang lalu, stasiun Bekasi, pengalaman saya turun dari kereta untuk sholat maghrib. Kalau saya berhasil masuk musola yang super kecil itu, insya Allah di luar ada 4 kloter menunggu. Itu 20 tahun yang lalu. Kalau sekarang saya sudah tidak pernah masuk stasiun Bekasi. Nah, kalau ada orang punya prinsip, setelah selesai adzan maghrib berkumandang, satu, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib. Ada sunnah Rasul 2 rakaat sebelum maghrib. 1. 2, ada sunnah berdoa antara adzan dan iqamat. Kalau tetap ngotot ba'da maghrib, jangan qomat dulu, tapi apa? Berikan kesempatan orang sholat 2 rakaat qobliyah maghrib. Berikan kesempatan orang untuk berdoa, baru qomat. Sementara 4 kloter di luar. Orang yang ngotot tetap melaksanakan sunnah ini disebut tasyadud. Yang benar apa? Selesai adzan langsung iqamat. Imamnya pun kalau bisa membaca surat agak pendek, dan itu pun ritmenya sedikit cepat, gak masalah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Jangan alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu waladolin hal ataka hadithul ghasyiyah, kasihan. Jadi jangan tasyadud, lihat situasi dan kondisi. Meninggalkan sunnah demi maslahat itu juga bagian dari sunnah. Jadi sunnah ditinggalkan karena ada satu maslahat, itu juga bagian dari sunnah. Contoh lagi, ketika sedang saum, saat bersafar. Betul, saat bersafar kalau kuat dia tetap saum itu lebih baik. Karena Al-Baqarah 184 di ujung wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalian tetap saum itu jauh lebih baik. Tapi begitu kondisi sudah lemah, keringat bercucuran, khawatir dehidrasi, mata sudah berkunang-kunang, badan lemes, maka tidak boleh memaksakan diri untuk melanjutkan saum. Kalau dia memaksakan diri, itu disebut dengan tasyadud. Maka kepada orang yang tidak mau berbuka saat itu, beliau bersabda, tilkal usad, mereka sedang berbuat maksiat. Laisa minal birri an tasuma, laisa minal birri antusafira wa huwa shaimun. Tidak dinyatakan perbuat baik dalam kondisi safar, dia tetap melanjutkan saum padahal sudah kondisi lemah. Padahal saat itu kondisinya ba'da asar. Jadi ba'da asar Rasulullah melihat para sahabat lemas, kata beliau, ayo segera berbuka. Tidak mau berbuka, beliau mengambil air diminum di hadapan para sahabat, meskipun kondisi beliau masih segar bugar. Satu persatu sahabat akhirnya membatalkan saum, tapi sebagian tidak mau membatalkan, padahal disuruh berdiri sudah tidak mampu. Alasannya ini kan ba'da asar. Coba ba'da asar ke maghrib itu kan tinggal sejengkal. Tetap kata Rasulullah mereka sedang berbuat maksiat. Nah, inilah yang disebut dengan tasyadud. Kata Rasulullah, demi Allah, Allah tidak akan bosan, justru kalian akan bosan. Berarti orang yang tasyadud rentan untuk futur,
rentan untuk futur. Akhirnya kalimat ini ditutup dengan agama yang paling disukai oleh Allah adalah continue, dalam riwayat yang lain meskipun sedikit. Baik, kita akan lihat hadis kedua. Contoh tasyadud terulang lagi. Kalau tadi perempuan, ini laki-laki. An Anasin radhiyallahu anhu qala jaa thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha wa qalu aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Qala ahaduhum amma ana fa usalli al-laila abadan wa qala al-akharu wa ana asubu ad-dahra abadan wa la uftiru wa qala al-akharu wa ana a'tazilu nisaa fala atazawwaju abadan. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim faqala antumul ladina qultum kada wa kada amma wallahi inni la ahsyakum lillahi wa atqakum lahu lakinni asumu wa uftir wa usalli wa arkud wa atazawwajun nisa faman ragiba an sunnati falaisa minni. Artinya, datang 3 orang ke rumah-rumah para istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menanyakan tentang ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala mereka diberitahu, seolah-olah mereka menganggapnya sedikit. Mereka bertanya, di mana keadaan jika dibanding dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau adalah orang yang telah diampuni dosa-dosanya yang dahulu maupun yang berikutnya. Maka salah seorang mereka berkata, adapun saya akan sholat malam selama-lamanya. Yang lain berkata, dan saya akan berpuasa selama-lamanya tanpa berbuka. Sedangkan yang ketiga berkata, saya akan menjauhi wanita, saya tidak akan menikah selamanya. Maka datanglah Rasulullah SAW kepada mereka. Beliau bersabda, kaliankah orang-orang yang telah berkata begini dan begini? Ingatlah, demi Allah, sesungguhnya aku ini orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, orang yang paling bertakwa kepadanya. Akan tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku sholat dan tidur, dan aku menikahi wanita. Maka barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ya, jadi 3 sahabat ini bersumpah. 1, mulai hari ini saya akan sholat tahajud semalam suntuk. Berarti dari isya sampai adzan subuh tidak tidur. Acaranya sholat malam. Nah, ini tasadur juga. Padahal ada ibadah ringan ditunaikan, pahalanya setara dengan sholat tahajud semalam suntuk. Apa itu? Man sholat subha fi jama'atin faka'annama sholat laila kullahu. Siapa yang sholat subuh berjamaah, pahalanya setara dengan sholat tahajud semalam suntuk. Jadi ringan. Bahkan ada satu ibadah yang menyebabkan kita mendapatkan pahala sholat tahajud seumur hidup. Mungkin ada yang tahu? Atau masih ingat? Keputusannya belum pernah saya sampaikan di sini. Gitu aja. As-sa'i alal armalah kas-shaim alladzi la yaftur wal qaim alladzi la yarqud. Menyantuni para janda pahalanya setara dengan saum sunnah seumur hidup dan sholat tahajud non-stop sampai dia meninggal dunia. Jadi gak usah semalam suntuk tidak tidur, ini keliru. Padahal sudah ada ibadah yang ringan, cukup sholat subuh berjamaah, pahalanya setara dengan sholat tahajud semalam suntuk. Yang kedua, seumur hidup saya akan saum tiap hari, saum dahar. Ini juga boros, capek. Padahal ada ibadah ringan ditunaikan, pahalanya setara dengan saum dahar. Apa itu? Saum 3 hari dalam sebulan. Jadi bapak-bapak, saum cukup sebulan 3
hari, itu pun silahkan pilih hari apapun, meskipun terbaik adalah 13, 14, 15. Tapi kalau sempatnya tanggal 1, 5, 7 boleh, silahkan. Kenapa dianggap saum dahar? Karena 3 hari dalam 1 bulan, sementara man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, sekali berbuat pahala 10 kali. Saum 3 hari, 3 kali 10 sama dengan 30. Berarti dalam sebulan itu kita sudah dianggap telah menunaikan saum selama 30 hari. Kalau ditunaikan di tiap tahun, berarti sepanjang tahun itu kita dianggap sudah menunaikan saum. Kemudian orang ketiga bersumpah sampai mati aku tidak akan menikah. Nah, ini keliru. Abdullah bin Abbas di kitab Nailul Autar mengatakan, seandainya aku tahu umurku tinggal 10 hari sementara aku belum menikah, maka aku akan segera menikah karena tidak ingin menghadap Allah dalam keadaan masih bujangan. Baik, akhirnya Rasulullah mengklarifikasi, betul kalian mengucapkan kalimat ini dan itu, sumpah-sumpah itu, betul ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah itu aku. Pertanyaannya, ini sombong atau tidak? Tidak. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamati la fakhru. Aku adalah orang yang paling mulia dari seluruh anak keturunan Adam pada hari kiamat, bukan bermaksud menyombongkan diri. Murni ini adalah risalah. Syariat mengatakan orang yang paling bertakwa adalah Rasulullah, sementara aku sholat tahajud, tapi aku juga punya jadwal tidur. Aku saum, tapi aku juga punya jadwal tidak saum. Kemudian aku juga menikahi wanita. Bahkan Rasulullah bersabda, hubbiba ilayya minad dunya atib wan nisa. Yang membuat aku betah tinggal di dunia, karena di dunia ada 2. 1 ada wanita, 2 ada minyak wangi. Jadi Rasulullah sebenarnya tidak betah tinggal di dunia. Tapi kenapa betah? Karena ada wanita dan minyak wangi. Menunjukkan bahwa naruli laki-laki pasti ingin punya istri. Akhirnya, faman rogiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak menyukai sunnahku, dia bukan dari golonganku. Sunnah apa? Sunnah tidur, sunnah makan, sunnah punya istri. Nah, di sini apa arti sunnah? Dulu pernah saya sampaikan di awal-awal saya menyampaikan kajian di masjid ini tentang definisi sunnah. Ternyata sunnah itu satu kata beragam makna. Kalau kata-kata sunnah kita tanyakan kepada ulama hadis, pasti mengatakan sunnah itu adalah hadis. Kembali kepada Quran dan sunnah berarti kembali kepada Quran dan hadis. Akhirnya kita pergi ketemu ulama pakar akidah. Syekh, Anda pakar akidah, sunnah itu apa? As-sunnatu diddu al-bid'ah. Sunnah lawan kata dari bid'ah. Berarti kalau ada pertanyaan, ibadah ini sunnah atau tidak? Oh tidak, berarti ibadah itu adalah bid'ah. Maka ada ahlu sunnah dan ada ahlul bid'ah. Akhirnya kita pergi kepada ulama ahli fikih. Syekh, Anda pakar fikih, sunnah itu apa? Maka ulama fikih mengatakan as-sunnatu hiya ma yusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarikihi. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa. Nah, kemudian
Akhirnya kita jalan-jalan lagi, ketemu ulama pakar sejarah. Syekh, Anda ulama ahli tarikh, tolong menurut Anda sunnah itu apa? Maka ulama ini akan mengatakan as-sunnatu hiya ma fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsah wa ba'daha. Apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum dan sesudah diangkat menjadi Rasul. Berarti menggembala kambing itu sunnah Rasul. Kenapa? Ma ba'atsallahu nabiyyan illa kanu ra'il ghanam. Tidaklah para nabi diutus kecuali masa lalunya adalah para penggembala kambing. Nah, Rasulullah menggembala kambing sebelum diutus menjadi Rasul. Berarti itu bagian dari sunnah. Baik, termasuk Rasulullah berdagang. Kecil-kecil sudah diajak berdagang oleh pamannya ke negeri Syam. Berarti berdagang itu sunnah. Akhirnya kita jalan-jalan lagi, cari ulama ahli bahasa. Kata ulama ahli bahasa, sunnah adalah kebiasaan. Sunnah itu kebiasaan. Kalau bapak-bapak setiap pagi selalu ngopi, nah itu namanya sunnah. Maksudnya kebiasaan saya pagi-pagi sebelum berangkat kerja minum kopi. Dulu saya masih ingat di pesantren, santri tidak ada yang punya gelas. Tidak ada satupun santri punya gelas. Punyanya cuma piring. Jadi kalau ada waktu jadwal makan, santri akan membawa piring dari kamar masing-masing. Piring diserahkan kepada ibu dapur, akan diisi nasi dan lauk. Kemudian kalau makan selesai kan minum. Dari mana? Dari piring itu. Jadi kita minum, mengocorkan keran, ada keran untuk air minum, dikocorkan, kemudian kita minum dari piring. Rata-rata minumnya sebelum piring dicuci. Itu santri. Ya dulu saya alami ya enak-enak saja. Alhamdulillah sampai sekarang kan sehat walafiat. Maka karena kebiasaan santri minumnya pakai piring, akhirnya menjadi anekdot. Alumni pesantren rata-rata mulutnya lebar-lebar karena minumnya pakai piring, bukan pakai gelas. Dan santri kalau nyuci piring tidak ada ceritanya nyuci piring pakai sabun, ya sudah pokoknya asal kena air kocok-kocok selesai. Itu apa namanya? Sunnah, maksudnya kebiasaan. Nah, ada kalimat di hadis, kata-kata sunnah maknanya kebiasaan. Sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib liman sya'a karohiyata an yattakhidaha sunnatan. Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, tapi bagi yang mau. Beliau ucapkan kata-kata bagi yang mau karena beliau khawatir salat sebelum maghrib dianggap sebagai sunnah, maksudnya sebagai kebiasaan. Jadi jangan memaksakan diri setiap sebelum maghrib harus salat 2 rakaat. Baik, berarti siapa yang sholat tahajud berikan jadwal tidur. Siapa yang menunaikan saum harus ada jadwal di mana saya makan dan harus menikah. Baik, kita masuk kepada hadis ketiga, pendek hadisnya. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un qalaha thalathan rawahu Muslimun. Artinya tidak salah orang-orang yang berlebih-lebihan dalam beragama, dia mengucapkannya 3 kali. Ada terjemah al-mutanatti'un. Al-mutanatti'un adalah orang-orang yang berlebihan dan bersikap keras bukan pada tempatnya. Ya. Terlalu berlebihan dengan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Nah, biasanya ada orang terlalu berlebihan menuntut ilmu, mendalami sesuatu sampai sedalam-dalamnya.
Contoh misalnya bagaimana Adam dinikahkan oleh Allah dengan Hawa. Termasuk mencari tahu setelah Nabi Nuh alaihi salam naik kapal terjadi banjir besar, kan istrinya ikut tenggelam, anaknya ikut tenggelam. Setelah itu Nabi Nuh nikah dengan siapa? Wanitanya siapa? Itu dibahas padahal tidak pernah ada pembahasan. Termasuk ketika ikan yang ada di ikan yang merupakan perbekalan Nabi Musa dengan Khidir, kan akhirnya yang ikan itu kan hidup kembali kemudian meloncat ke laut. Kira-kira itu ikan apa? Kira-kira ikan itu saat ini masih hidup atau tidak? Perlu dibahas tidak? Nah, kalau ada orang yang membahas seperti ini termasuk mutanatiun, terlalu berlebihan, tidak pada tempatnya. Bahkan untuk urusan takdir itu tidak boleh diperdalam. Sudah, yang penting kita yakin segala sesuatu ditakdirkan oleh Allah, titik. Tidak usah diperdalam. Semakin memperdalam ilmu takdir, akhirnya kita semakin bingung. Coba misalnya ada orang memberi contoh, kakeknya kaya, bapaknya kaya, dia akhirnya juga kaya. Istrinya cantik, bahkan istrinya 4. Dia beriman dan beribadah dengan ibadah yang baik. Hingga akhirnya dia meninggal dunia dalam keadaan sedang tawaf. Berarti secara keduniaan dia bahagia, agamanya bagus, di akhirat dia akan masuk surga. B, dia miskin. Tidak hanya miskin, kakeknya gelandangan, bapaknya gelandangan, dia sebagai cucu juga gelandangan. Kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. Hingga akhirnya dia mati terlindas oleh kereta api. Karena dia tidak kenal Islam, akhirnya dia nanti di akhirat masuk neraka. Berarti dia sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Semakin diperdalam, kita pasti akan semakin bingung. Enggak usah bingung. Pokoknya Allah tidak mungkin dolim terhadap hambanya. Wa ma ana bidzalamil lil abid. Baik, sekarang kita masuk hadis keempat. Nah, inilah solusi bagi orang yang melakukan tasaddud. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna dina yusrun walan yushaddad dinu ahadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abashiru wasta'inu bil udwati war rauhati wa syai'in minad duljah. Artinya, sungguhnya agama ini mudah dan tidaklah agama itu bersulit, melainkan agama itu akan mengalahkannya. Maka berlakulah pertengahan, berusaha mendekati yang paling sempurna. Bergembiralah serta manfaatkanlah waktu pagi, sore, dan sedikit waktu di akhir malam. Jadi gini, ini saya terjemahkan dengan terjemahan yang mudah. Jadi gini, kalau Bapak melakukan satu amal, ada 2 cara. Cara pertama, saddidu. Saddidu itu kerjakan amal utuh 100%, sempurna. Berarti kalau sholat tahajud idealnya berapa? 11 rakaat. Ternyata malam itu ngantuk luar biasa. Berarti qoribu, dari kata-kata qorib. Qorib itu kan dekat. Seperti, Pak, sudah sampai pesantren betul? Belum. Sudah dekat, sudah sampai belum? Kan belum. Berarti di rakaat ketiga saya sudah mulai ngantuk, ya sudah, 1 rakaat selanjutnya saya akan duduk at-tahiyat, setelah itu saya akan tidur.
Jadi saddidu sempurna 11 rakaat, qoribu dari kata-kata qorib dekat, berarti saya tidak akan melaksanakan ibadah itu secara sempurna. Contoh lagi, saya sedang saum hari Senin, tiba-tiba ada tamu. Idealnya kan saum sampai adzan maghrib. Demi kepentingan tamu, ya udah tidak usah masalah. Saya akan batalkan, saya akan makan bersama dengan tamu. Itu namanya qoribu. Kalau sudah saddidu tidak bisa, kemudian kita qoribu, akhirnya Rasulullah memberi kabar gembira. Apa itu? Wa absyiru, bergembiralah. Meskipun tidak 11 rakaat, kalian sudah mendapatkan pahala 11 rakaat. Kenapa? Man hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha indahu hasanatan kamilatan. Siapa yang sudah berniat berbuat baik kok tidak jadi, maka pahalanya sudah sempurna. Jadi jangan stres. Ya Allah, nangis saya hari ini karena saya tidak bisa selesai 11 rakaat. Tidak usah nangis, nggak masalah. Karena hari ini ngantuknya luar biasa, tidak mungkin saya lanjutkan sampai 11 rakaat. Baik. Nah, kemudian baru masuk hadis di bawahnya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarkud hatta yadhhaba anhu naum fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubbu nafsahu. Artinya, apabila salah seorang dari kalian mengantuk saat melakukan sholat, maka hendaklah dia tidur sehingga rasa kantuk itu hilang darinya. Karena apabila dia sholat dalam keadaan mengantuk, maka dia tidak tahu, barangkali dia bermaksud memohon ampun, ternyata dia malah mencaci dirinya sendiri. Nah, jadi yang ngantuk saat tahajud tidur. Karena kalau dilanjutkan boleh jadi niatnya ingin beristighfar, justru yang ada adalah caci maki untuk dirinya. Seperti ada sahabat ngelantur bacaannya kul ya ayyuhal kafirun. Ayat kedua, a'budu ma ta'budun, akan aku sembah patung-patung yang kalian biasa sembah. La-nya tidak dibaca. Kenapa? Ngantuk. Jadi ngantuk itu rentan. Maka kalau ada pertanyaan, mana dalilnya supir kalau ngantuk suruh istirahat, hadisnya ini. Nah, jadi hadisnya ini. Termasuk kalau mungkin versi ibu-ibu ketika sholat tahajud, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin. Tiba-tiba kaget. Perasaan yang saya baca wal asri, kenapa akhirnya ujung-ujungnya di surat watini wa zaitun? Kenapa? Ngantuk. Jadi ngantuk tidak boleh dilanjutkan. Insyaallah mudah dipahami. Di bawahnya An Abi Abdillah Jabir ibni Samurah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawat fakanat salatuhu qasdan au khutbatuhu qasdan. Artinya, saya sangat sering sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholat beliau itu sedang dan khutbahnya juga sedang. Ya, berarti khutbahnya ringkas. Karena zuhur atau Jumat waktunya orang ngantuk. Jangan berlama-lama menyampaikan khutbah. Insya Allah khutbah 10 menit sudah cukup. Bahasanya harus ringkas. Kalau bisa kita bisa meniru Rasulullah, u'titu jawami'ul kalim. Aku diberi keistimewaan oleh Allah bisa ngomong ringkas tapi maknanya sangat banyak, berarti singkat dan padat. Maka bagus di mimbar ditulis kepada para khotib, sampaikan khutbah dengan singkat dan padat.
Bagi yang pernah belajar bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia, itu ada pelajaran memangkas kalimat-kalimat mubadir, mengambil kalimat-kalimat yang penting sehingga bahasanya sangat ringkas. Alhamdulillah saya masih ingat di Masjid Babu Taubah Kemang Pratama, pembukaan pertama kali sholat Jumat setelah ditutup karena corona, ternyata yang khutbah saya, kemudian saya diminta, Bapak bisa khutbahnya cukup 10 menit saja, tidak lebih. Akhirnya saya tawar, boleh tidak 7 menit? Mintanya 10 menit, saya tawar 7 menit. Emang bisa? Silahkan Bapak buktikan. Alhamdulillah 6 menit saya sudah turun dari mimbar karena pengurus masjid langsung memegang stopwatch. Begitu saya innalhamdulillah langsung dipencet, ternyata 6 menit saya sudah selesai, kalimatnya ringkas sampai ada jamaah minta saya menuliskan teks itu kemudian difotokopikan. Akhirnya saya berikan teks itu. 6 menit sudah cukup. Baik, hadis di bawahnya. An Abi Juhaifah Wahab ibni Abdillah radhiyallahu anhu qala akha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda fazara Salman Aba Darda fara'a Umma Darda mutabadzilatan faqala ma sya'nuki qalat akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya faja'a Abu Darda fasana'a lahu ta'aman faqala lahu kul fa inni shaimun qala ma ana biakilin hatta ta'kul fa akala falamma kana lail dhahaba Abu Darda yaqumu faqala lahu nam fanama thumma dhahaba yaqumu faqala lahu nam falamma kana min akhiril lail qala Salman kum al-an fasallaya jami'an faqala lahu Salman inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika wa inna li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulladzi haqqin haqqahu fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam shadaqa Salman, rawahul Bukhari. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Salman dengan Abu Darda. Kemudian Salman mengunjungi Abu Darda. Dia melihat Ummu Darda berpakaian musuh. Maka dia bertanya, mengapa kamu seperti ini? Dia menjawab, saudaramu Abu Darda tidak memiliki keinginan terhadap dunia. Lalu datanglah Abu Darda. Dia langsung buat makanan untuknya. Kemudian dia berkata, makanlah, aku sedang berpuasa. Maka Salman berkata, aku tidak mau makan sebelum kau makan. Maka Abu Darda pun makan. Tatkala malam tiba, Abu Darda bangun untuk melakukan sholat malam. Maka Salman berkata kepadanya, tidurlah. Dia pun pergi tidur. Setelah itu Abu Darda bangun lagi untuk melakukan sholat malam. Maka Salman berkata kepadanya, tidurlah. Dia akhirnya tidur. Maka tatkala tiba akhir malam, Salman berkata kepadanya, bangunlah sekarang. Lalu mereka berdua sholat bersama-sama. Maka Salman berkata kepadanya, sesungguhnya Tuhan memiliki hak yang harus kamu tunaikan. Dirimu memiliki hak yang harus kamu tunaikan, dan istrimu juga memiliki hak yang harus kamu tunaikan. Maka berikanlah semuanya haknya masing-masing. Kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menceritakan hal itu kepada beliau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salman benar. Nah, jadi gini, salah satu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuk masyarakat ketika hijrah ke Madinah adalah mempersaudarakan antara satu muhajirin dengan satu ansor. Itu disebut dengan ta'akho. Contoh yang paling terkenal Abdurrahman bin Auf hijrah dari Mekah ke Madinah. Dipersaudarakan dengan Sa'id bin Rube. Lupa mendadak saya. Sa'id bin Rube atau siapa? Jadi satu orang ansor, satu orang muhajirin dipersaudarakan dengan satu ansor. Nah, si ansor inilah yang akhirnya menyuplai kebutuhan hidup si muhajirin.
Nah, untuk hadis ini Salman dengan Abu Darda. Ada riwayat bagus. Salman suatu saat dia sudah punya hasrat untuk menikah. Akhirnya dia temui Abu Darda. Abu Darda, saya sudah ingin menikah. Saya kan orang Persia. Kamu kan orang Arab asli. Saya naksir dengan seorang wanita, tolong antar saya temui orang tuanya untuk melamar putrinya. Oleh Abu Darda, baik. Ternyata si Salman sudah menyediakan uang untuk mahar dan biaya walimah. Datanglah Abu Darda dan Salman. Abu Darda maju dan menyampaikan, saya datang kemari mengantarkan teman saya namanya Salman, mau melamar putri bapak dan ibu. Ternyata kedua orang tuanya menjawab, yang bisa menentukan setuju atau tidak putriku. Akhirnya putrinya yang ada di balik tirai menjawab, wahai ayah, jangan aku dinikahkan dengan Salman, nikahkan aku dengan Abu Darda. Gimana ini? Kebalik gak? Yang pengen nikah kan Salman, Abu Darda kan cuma sekedar nganter. Ternyata si gadis pengennya dinikah dengan Abu Darda, padahal Abu Darda itu sudah punya istri. Kelihatannya ibu-ibu emosi. Kenapa harus milih Abu Darda? Ternyata luar biasa. Salman akhirnya menyerahkan uangnya kepada Abu Darda. Wahai Abu Darda, ini takdir ketetapan Allah, terima uang ini untuk mahar dan pernikahan engkau. Orang sahabat begitu, bersih luar biasa, tidak akan mengatakan Abu Darda engkau pagar makan tanaman, enggak begitu. Betul-betul ikhlas diberikan. Kisah-kisah cinta para sahabat itu sebenarnya cukup banyak, unik-unik. Baik. Nah, kita kembali ke hadis. Jadi di sini Salman berkunjung ke rumah ke rumah Abu Darda. Saat itu Abu Darda tidak ada di rumah. Salman melihat istri Abu Darda kelihatan kucel, caludih kalau bahasa Inggrisnya. Tidak teratur pakai baju, kelihatan jarang mandi. Akhirnya ditegur oleh Salman, kenapa kamu penampilannya seperti ini? Dijawab oleh wanita itu, buat apa aku berdandan? Toh Abu Darda tidak menginginkan diriku. Lalu bagaimana bisa terjadi? Ya sudah, silahkan engkau nginap di rumahku semalam saja, pasti kamu akan tahu. Tiba-tiba Abu Darda datang. Nah, ketika Abu Darda memberikan hidangan bagi tamu, ternyata Salman tahu Abu Darda saum, jadi silahkan engkau makan. Maaf ya, saya sedang saum. Kata Salman, aku tidak mau makan kecuali engkau harus membatalkan saumnya. Dari situ Salman tahu ternyata Abu Darda setiap hari saum. Begitu malam Salman merebahkan badannya, melihat Abu Darda mau pergi untuk sholat tahajud. Kata Salman, waktunya tidur. Akhirnya tidur. Tiba-tiba Abu Darda bangun. Kata Salman, jangan tahajud, tidur lagi, ini belum waktunya. Begitu waktunya tahajud, baru Salman mengatakan ini baru waktu untuk sholat tahajud. Akhirnya keesokan harinya Salman memberi nasihat, Allah itu punya hak, dirimu punya hak, matamu punya hak, istrimu juga punya hak, berikan hak kepada siapa yang punya hak itu. Ternyata Abu Darda tidak percaya, berangkatlah menghadap Rasulullah. Kata Rasulullah, Salman benar. Jadi punya prinsip semalam suntuk tidak tidur itu salah, setiap hari saum itu salah. Berarti melakukan perbuatan terlalu bersemangat sudah ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hadis di bawahnya terlalu panjang, saya terangkan intinya. Abdullah bin Amr bin As
itu punya kebiasaan sehari khatam 30 juz. Tiap hari saum, setiap malam dia tahajud. Oleh Rasulullah nggak bisa, cukup saum sebulan 3 hari, tidak usah lebih. Nah, sekarang kita akan masuk ke hadis dari Abu Rib'i. Silahkan Abu Rib'i. Ini berarti ya Abu Rib'i. Silahkan diterjemahkan langsung. Artinya, Abu Bakar radhiyallahu anhu menemuiku dan bertanya, "Bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah?" Saya jawab, "Hanzalah telah jatuh dalam kemunafikan." Dia berkata, "Subhanallah, apa yang kamu katakan?" Saya menjawab, "Kami di sisi Rasulullah SAW diingatkan dengan surga dan neraka. Seakan-akan kita melihatnya dengan mata kepala. Namun setelah kami keluar dari sisi Rasulullah, kami bergaul dengan istri dan anak-anak serta segala urusan penghidupan. Maka kami banyak lupa." Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah, kami juga mengalami hal yang serupa." Maka saya dan Abu Bakar berangkat hingga kami tiba di hadapan Rasulullah SAW. Maka saya berkata, "Hanzalah munafik, wahai Rasulullah." Maka dia bertanya, "Apa itu?" Saya menjawab, "Wahai Rasulullah, kami di sisi Anda. Anda memperingatkan kami dengan neraka dan surga seolah-olah hal itu terlihat di hadapan mata. Akan tetapi apabila kami keluar dari hadapan Anda, kami bergaul dengan istri, anak-anak dan segala urusan penghidupan, maka kami banyak berlupa." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian dapat menjaga kondisi keimanan yang kalian rasakan ketika kalian ada di sisiku dan di dalam zikir, tentu malaikat akan menjabat tangan kalian di atas tempat tidur kalian dan di jalan-jalan kalian. Tetapi wahai Hanzalah, sesaat dan sesaat." Sesaat dan sesaat. Sesaat dan sesaat. Dia mengulang 3 kali. Ya, baik. Maksudnya begini. Abu Bakar ketemu Handullah. Gimana kabarnya? Harusnya kan baik. Gimana kabarnya pagi ini? Pagi ini kondisiku munafik. Jadi dia memunafikan dirinya sendiri. Padahal la yakulanna ahadukum khabusat nafsi. Jangan sekali-kali kalian berkata aku adalah manusia kotor. Jadi menjelek-jelekan diri sendiri hukumnya tidak boleh. Ternyata kenapa kok bisa mengatakan munafik? Ya munafik karena kalau saya sedang berada di pengajian di hadapan Rasulullah, perasaan saya seolah-olah surga dan neraka di depan mata, kusuk. Tapi begitu pulang ketemu istri, anak dan pekerjaan, kusuk itu tidak ada. Jadi pinginnya di pengajian nangis karena ingat neraka, di depan istri juga bercucuran air mata, sebagaimana sambil kerja sambil ngetik seolah-olah neraka ada di depan. Kata Rasulullah, tidak benar. Yang benar apa? Sesaat engkau harus kusuk, sesaat engkau harus bisa akrab dengan istri dan anakmu. Dalam riwayat yang lain, tugas seorang suami adalah wa mula'abatu ahlihi, bisa bercanda dengan anak dan istri. Jadi bapak-bapak di sini kelihatannya kusuk. Begitu di rumah silahkan bercanda dengan anak istri. Jangan kusuk dibawa ke rumah. Kalau di rumah bapak kusuk nangis gitu, itu kapan punya anak? Terus anak kalau digendong, ada anak nyaman dengan bapaknya yang kusuk matanya memerah karena banyak tangisan? Kan tidak. Jadi kondisi di pengajian kusuk, di rumah harus situasi akrab dengan anak dan istri. Nah, akhirnya kita masuk hadis terakhir an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala bainama nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaktubu idza huwa bi rajulin qaimin fasa'ala anhu faqalu Abu Israil nadara an yakuma fi syamsi wala yaqud wala yastadilla wala yatakallama wa yasuma. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam muruhu falyatakallam wal yastadil wal yaqud wal yutimma saumahu. Artinya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, ada seorang laki-laki yang berdiri. Maka beliau bertanya tentangnya.
Mereka menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia berdadar untuk berdiri di bawah terik matahari, tidak duduk, tidak berteduh, dan tidak berbicara dalam keadaan puasa. Maka Nabi SAW bersabda, suruhlah dia berbicara, berteduh, dan duduk, dan hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Ya, sekarang ada pertanyaan. Pak Prapto, boleh tidak nanti Pak Prapto kalau punya anak laki-laki, anaknya diberi nama Israel? Alasannya? Betul. Jadi Israel nama lain dari Nabi Yakub. Jadi boleh memberi anak dengan nama Israel. Karena dalam Al-Quran 2 kali Nabi Yakub disebut dengan Israel. Ada di Ali Imran, ada di surat Asy-Syu'ara. Misalnya di surat Asy-Syu'ara, ulaika alladziina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina wa min dzurriyyati Adama wa min dzurriyyati Ibrahim wa min dzurriyyati Israila. Anak keturunan Israel, maksudnya anak keturunan dari Nabi Yakub. Ketika ada riwayat tasammu bi asma'il anbiya, berikan nama anak-anak kalian dengan nama para nabi. Kan ada anak namanya Yunus, Yusuf, boleh tidak? Boleh. Sebagaimana Yusuf, Yakub disematkan untuk nama anak, nah maka Israel itu boleh. Karena Israel nama lain dari Yakub. Maka karena Israel nama lain dari Yakub, haram hukumnya mengeluarkan kalimat terkutuk Israel. Itu gak boleh. Yang kita kutuk adalah Bani Israelnya, bukan Israelnya. Baik, jadi ada sahabat namanya Abu Israil. Berarti dia punya anak namanya Israil. Ternyata dia nadar dalam keadaan saum, berdiri di bawah terik matahari dari pagi sampai adzan maghrib. Kata Rasulullah, panggil dia, suruh dia berteduh, kemudian saum tetap ditunaikan, jangan saum dengan cara membuat dirinya menderita. Selesai. Inilah contoh-contoh tasyadud ternyata sudah dilakukan oleh sekian banyak para sahabat radhiyallahu anhum dan hukumnya tidak boleh. Ada pertanyaan, saya persilahkan. Biasanya Mas Prapto duluan bertanya. Belum ada pertanyaan, nah, kita jawab lewat kertas. Ketika sholat berjamaah, apakah kami jamaah wanita menjawab amin bersama jamaah? Jawabannya betul, ibu-ibu tetap mengucapkan amin. Karena idza qalal imamu amin faqulu amin fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu. Apabila imam mengucapkan amin, ucapkan amin. Ini sifatnya umum, baik jamaah laki dan perempuan. Karena siapa yang aminnya serempak antara imam dan makmum bersama malaikat, maka Allah akan ampuni dosanya. Ada hadis bahwa laki-laki dilarang menyisir rambutnya tiap hari. Apakah dosa jika kita tiap hari nyisir rambut? Nah, baik, jadi gini. Rambut itu harus disisir. Dalilnya man kana lahu sya'run falyukrimhu. Siapa yang punya rambut, muliakan rambutnya dengan cara dirawat. Nah, salah satu merawat rambut adalah disisir. Tapi di Sunan Abu Dawud ada hadis, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an katsiri, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khirfah illa gibban. Semoga begitu kalimatnya.
Rasulullah melarang kita terlalu banyak nyisir. Yang nggak boleh itu terlalu banyak nyisir. An katsiril irfah, terlalu banyak nyisir. Nyisir boleh, tapi terlalu sering jangan. Contoh, dari rumah mau berangkat ke kantor nyisir. Begitu masuk mobil, tadi kan ada hembusan angin, nyisir lagi. Akhirnya mobil melaju, tiba-tiba di lampu merah, lumayan lah, nyisir lagi. Keluar dari mobil, nyisir lagi. Nah itu yang nggak boleh. Jadi nyisir silahkan, tapi terlalu sering nyisir dilarang. Persis seperti ibu-ibu, ada ibu-ibu lah, bukan ibu-ibu sini, kemana-mana selalu mau bawa kaca di angkot, ngaca lagi. Ketika turun dari angkot, ada tidak ibu-ibu seperti itu? Kan ada, ya. Jadi ngaca perlu tidak? Perlu, tapi terlalu sering ngaca itu dilarang. Baik, ada yang lain? Masih ada waktu 5 menit. Ya. Mulai larangan untuk makan bawang apa ya itu ya? Oh ya. Nah itu kalau sekarang gimana, apakah hanya bawang atau yang lain? Oh jadi man akala as-sauma awil basola fala yakrobanna musallana. Siapa yang makan bawang maka jangan coba-coba mendekati tempat sholat kami. Intinya datang ke masjid membawa aroma tidak sedap. Tidak hanya persoalan makan bawang saja. Pokoknya datang ke masjid membawa aroma tidak sedap, hukumnya tidak boleh. Karena yang terganggu fa innal malaikata tata'adza ma yata'adza bihi banu Adam. Yang terganggu tidak hanya anak keturunan Adam, jamaah di masjid ini, tapi malaikat yang hadir di masjid ini juga ikut terganggu. Termasuk apa? Pergi ke masjid belum mandi, akhirnya aromanya tidak sedap, itu juga keliru. Sudah mandi tapi barangkali tidak pakai deodoran misalnya, aromanya tidak sedap. Pokoknya semua aroma tidak sedap, tidak hanya pada man akala as-sauma awil basol. Kan yang disebut apa? Bawang. Tapi kalau ada makanan yang lain yang menimbulkan aroma tidak sedap, ya jangan. Termasuk kalau para ulama Saudi ketika menyebut ini selalu menyertakan apa? Termasuk yang rokok, gosok gigi dulu. Jadi aroma mulut karena rokok juga tidak sedap. Coba saya tanyakan kepada ibu-ibu, pilih mana? Punya suami perokok atau tidak perokok? Pasti pengennya suami tidak perokok. Dengarkanlah wahai para suami. Nah, jadi gitu. Jadi semua aroma yang tidak sedap. Baik, kelihatannya cukup. Inilah kajian kita di pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.